Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Cornelia. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan terlebih dahulu narasi singkat tentang potensi dan kondisi geografis Pulau Madura sebagai contoh kecil potensi. Nah, Pulau Madura tak hanya terkenal dengan makanan khasnya atau sumber daya alamnya saja. Namun, Pulau Mungil ini menyimpan banyak ciri khas yang lain. Yang pertama, keadaan geografis di Pulau Madura terletak di Laut Pulau Jawa, kurang lebih 7 derajat sebelah selatan dari Khatulistiwa, di antara 112 derajat dan 114 derajat bujur timur. Pulau ini dipisahkan dari Jawa oleh Selat Madura yang menghubungkan Laut Jawa dengan Laut Bali. Nah, iklim di Madura bercirikan 2 musim. Apa saja itu? Musim barat atau musim hujan selama bulan Oktober sampai bulan April. Lalu ada musim timur atau musim kemarau. Komposisi tanah di sana dan curah hujan yang tidak sama. Di lereng-lereng yang tinggi letaknya justru kebanyakan, sedangkan di lereng-lereng yang rendah malahan kekurangan. Ini membuat Madura kurang memiliki tanah yang subur. Sebagian besar tanah yang diolah terdiri dari tegalan yang terutama menghasilkan jagung dan singkong. Nah, hanya selama musim hujan, ladang-ladang itu kering dan ditanami. Di selatan, lahan-lahan yang sama, yang tidak subur, itu digunakan untuk pembuatan garam. Sudah lama Madura terkenal sebagai daerah penghasil garam yang penting. Selanjutnya itu ada demografi. Nah, mayoritas masyarakat Madura merupakan masyarakat agraris. Kurang lebih 90% penduduknya hidup terpencar-pencar di pedalaman, di desa-desa, di dukuh-dukuh, dan kelompok-kelompok perumahan petani. Pulau ini memiliki 4 kota dari barat ke timur berturut-turut, yaitu ada Bangkalan, ada Sampang, ada Pamekasan, dan ada Sumeneb. Kota-kota tersebut adalah sekaligus ibu kota kabupaten yang membagi daerah itu dengan menggunakan nama yang sama. Kota-kota itu berada di tengah-tengah daerah yang subur dan letaknya dekat dengan pantai. Itu selanjutnya ada mata pencaharian. Nah, mata pencaharian penduduk Madura adalah bertani dan berternak. Akan tetapi, hasil pertanian tidak dapat menghidupi seluruh penduduknya, sehingga sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, sebagai nelayan, dan pembuat garam. Kurangnya kesuburan tanah dan pengairan yang tidak memadai menyebabkan banyak penduduk Madura berimigrasi ke Pulau Jawa, alasannya untuk mencari nafkah. Nah, dari kondisi geografis Pulau Madura, anak-anak sudah mulai paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi kekayaan alam di Indonesia. Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu apa itu kekayaan alam?
Ya, kekayaan alam atau bisa juga disebut sebagai sumber daya alam adalah semua hal yang berasal dari alam yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kekayaan alam terbagi menjadi dua berdasarkan tempatnya, yaitu apa saja? Nah, di darat dan di laut. Pengertian tempat kekayaan alam itu disebut ekosistem. Lalu yang di laut itu jenis pekerjaannya apa saja ya? Ya, ada nelayan, ada petani garam, pembudidaya mutiara, pedagang souvenir, dan pemandu wisata. Sedangkan kekayaan alam berdasarkan jenisnya itu ada dua juga. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kekayaan alam dapat diperbarui itu apa? Sumber daya yang tidak akan pernah habis. Nah, jika dimanfaatkan oleh manusia karena mereka bisa diperbarui. Sumber daya jenis ini adalah seperti jenis-jenis tanaman seperti kayu jati, karet, kopi, tembakau, dan lain-lainnya. Kalau hewan itu seperti apa? Ikan laut, kambing, sapi, nah juga ayam. Tuh. Selanjutnya ada apa tadi? Kekayaan alam tidak dapat diperbarui. Pada jenis kekayaan alam ini yang tidak dapat diperbarui membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk proses terbentuknya. Contohnya ada batu bara, ada minyak bumi. Nah, itu lama banget prosesnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Jenis sumber daya alam berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama adalah bahan baku dan sebagai sumber energi. Nah, keduanya sama-sama penting bagi manusia. Sumber daya alam untuk bahan baku. Nah, kekayaan alam tersebut berasal dari tanaman, baik perkebunan atau pertanian. Juga bisa berasal dari peternakan. Seperti contohnya kayu jati. Nah, itu sangat berguna untuk membangun rumah atau perabotan dalam rumah tangga. Itu bagus kayunya, makanya orang-orang kalau membangun rumah pakai kayu jati. Tuh, terus contoh yang lain ada padi. Nah, padi itu berguna untuk bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pasti kita semua makannya makan nasi. Tuh. Selanjutnya ada kopi dan jenis lainnya. Tuh, contoh-contoh dari bahan baku. Selanjutnya ada sumber daya alam untuk energi. Siapa yang tahu? Nah, pada dasarnya sumber daya alam jenis ini memiliki fungsi untuk menghasilkan energi sebagai hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Contoh dari sumber daya alam jenis ini adalah air. Air bisa menghasilkan listrik sehingga bisa menerangi masyarakat ketika malam tiba. Dan juga minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan masyarakat modern. Selanjutnya, kekayaan alam Indonesia itu sangat melimpah ruah. Tuhan
telah menciptakan bumi Indonesia sebagai bagian dari sebagian kecil wilayah bumi ini dengan kekayaan alam melimpah. Indonesia yang begitu subur dengan kekayaan alam melimpah rasanya tidak mungkin jika masyarakat hidup dalam keadaan kemiskinan. Letak geografis Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, menghasilkan beberapa keberuntungan. Selain strategis wilayahnya untuk berdagang, Indonesia juga memiliki berbagai kekayaan alam yang melimpah. Ada tanah yang subur, ada tambang emas terbesar, batu bara, hutan yang luas, dan daya kekayaan alam. Nah, sampai materi ini, apakah ada anak-anak yang mau ditanyakan? Silahkan. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu adalah silahkan anak-anak berkelompok. Lalu tuliskan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di laut. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa saja. Tuh, nanti ditulis bersama kelompok. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan di depan kelas supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu apa yang dituliskan teman yang lain. Gitu ya. Paham kan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dampak positif dan dampak negatif. Siapa di sini yang tahu apa itu negara maritim? Nah, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan daratannya. Wah, ternyata lautan Indonesia lebih luas ya daripada daratannya. Hampir sepertiga Indonesia adalah lautan. Nah, dari hasil tersebut, pengaruh kondisi geografis Indonesia mempengaruhi berbagai aspek, yaitu ekonomi masyarakat, budaya masyarakat, sosial masyarakat, dan transportasi masyarakat. Nah, sosial masyarakat nih, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia karena letak Indonesia yang sangat strategis. Jadi, mau tidak mau, negara yang lain harus melewati dan singgah ke Indonesia, sehingga berpengaruh juga pada kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Nah, apa saja pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim bagi kehidupan ekonominya? Nah, yang pertama ada menambah peluang pekerjaan masyarakat di Indonesia. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah. Diperlukan pihak yang ahli untuk mengelola sumber daya ini. Maka dari itu, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat menambah peluang pekerjaan masyarakat Indonesia. Misalnya menjadi nelayan, menjadi pekerja sektor wisata, pelayaran, dan lain-lainnya. Selain itu, pengaruhnya adalah menjadi jalur perdagangan dunia seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Indonesia sebagai negara maritim memiliki letak geografis yang sangat strategis. Nah, perairan Indonesia sering dijadikan jalur perdagangan dunia dari satu negara ke negara yang lainnya. Pengaruh yang lain ada apa? Nah, ada menambah keberagaman budaya masyarakat di Indonesia. Nah, strategisnya perairan Indonesia
tentu membuat perairan ini banyak dilalui kapal pedagang internasional yang tidak sekedar lewat tetapi juga singgah. Nah, hal ini dapat disadari dapat menambah keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia karena adanya percampuran budaya asli dengan pendatang. Nah, ada pembuatan dan pembangunan sarana transportasi yang memadai sebagai negara maritim ini, yang mana perairannya sering dihuni pedagang internasional. Nah, tentunya Indonesia akan berupaya untuk membuat dan membangun sarana transportasinya untuk perairan yang memadai, contohnya fasilitas pelabuhan, transportasi laut, dan sebagainya. Nah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya membawakan 4 pengaruh tadi yang Ibu jelaskan, namun turut membawa beberapa dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya ada meningkatkan pendapatan Indonesia. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat meningkatkan pendapatan Indonesia. Lewat apa saja? Lewat kegiatan ekspor, terus pariwisata, dan lain-lainnya. Ada dampak positifnya pembangunan sarana transportasi. Nah, karena letak geografisnya yang sangat strategis, Indonesia tentu akan banyak dikunjungi wisatawan dan pedagang asing. Hal ini membuat pemerintah membangun berbagai sarana transportasi yang tentu saja juga mempermudah dan membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dampak positifnya ada keberagaman budaya semakin bertambah. Nah, budaya Indonesia akan semakin bertambah karena adanya percampuran budaya asli Indonesia dengan pendatang. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mengenalkan budaya Indonesia dan menambah pengetahuan mengenai budaya luar Indonesia. Nah, itu dampak positifnya. Selanjutnya ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yang pertama, pembangunan kurang merata. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim juga dapat membawa dampak negatif. Pembangunan sarana prasarana yang kurang merata. Artinya apa? Pembangunan hanya dipusatkan di daerah satu dan wilayahnya tertentu. Nah, itu. Selanjutnya ada hilangnya kebudayaan asli. Budaya asli Indonesia dapat perlahan luntur karena kentalnya pengaruh budaya asing terhadap masyarakat, sehingga dikhawatirkan budaya asing tersebut lebih sering diterapkan dan akhirnya budaya asli Indonesia itu akan hilang. Selanjutnya ada kapal asing dapat masuk dan mencari sumber daya laut. Nah, perairan laut Indonesia sangatlah luas dan sangat kaya akan keberagaman sumber daya lautnya. Hal ini membuat negara lain masuk dan mencuri sumber daya laut perairan Indonesia untuk dijual kembali. Nah, tentunya itu sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Nah, budaya masyarakat terdiri lebih dari 17.000 pulau yang berpenghuni maupun yang tidak, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan masyarakat terdiri dari ratusan suku bangsa dan keberagamannya. Contohnya keragaman bahasa, adat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lainnya. Indonesia sebagai negara maritim juga mempengaruhi budaya Indonesia. Apa saja? Nah, mudahnya terpengaruh budaya asing sehingga budaya asli mulai luntur. Ada dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya pedagang dan pariwisata di Indonesia.
Nah, selanjutnya ada timbulnya beraneka ragaman kebudayaan akibat pengaruh dari luar. Itu selanjutnya ada transportasi masyarakat. Nah, negara maritim tidak memungkinkan pada satu transportasi saja. Tentunya Indonesia banyak membutuhkan berbagai transportasi. Pengaruh negara maritim terhadap transportasi Indonesia ada apa saja? Nah, ada dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun. Itu bisa terdapat beragam model transportasi baik darat, laut, dan udara. Selanjutnya, kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi, dan ada harga barang kebutuhan di pulau berbeda dengan harga di pulau lainnya. Nah, dari sini Ibu juga nanti akan memberikan tugas bersama kelompok lagi. Tugasnya silahkan catat. Nah, tugasnya adalah tuliskan dampak positif dan negatifnya dari pengaruh kondisi geografis Indonesia. Nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Nah, dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kekayaan alam Indonesia memang begitu luar biasa, tidak akan ada habisnya dimakan penduduknya, hingga mungkin ketika kiamat telah tiba. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menjaganya agar tidak dimanfaatkan oleh tangan-tangan nakal untuk kepentingan sendiri. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi tadi? Jika tidak ada yang bertanya, maka nanti Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya tugas kelompok, dapat dikerjakan di rumah. Apa itu tugasnya? Tugasnya membuat clipping gambar pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, itu Ibu beri waktu 1 minggu, dikumpulkan minggu depan. Jika sudah paham, semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.